Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Eka Rahayu MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Aljabar Linier serta rekan-rekan mahasiswa Tadris Matematika. Perkenalkan, nama saya Dewi Anggun Nurul Umama dengan NIM 251210490140. Saya mahasiswa program studi Tadris Matematika kelas 2A Fakultas Tadris Umum Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan penyelesaian dari ujian akhir semester genap yang terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama, menentukan matriks baku dari operator linier dan pembuktian efek geometris dari perkalian matriks yang dapat dibalik. Mari kita masuk pembahasan soal nomor 1. Untuk soal nomor 1, kita diminta untuk mencari matriks baku dari 3 operator linier. Konsep dasar yang kita gunakan adalah mentransformasikan vektor-vektor basis standar atau baku dari ruang asal, lalu menyusun transformasi tersebut menjadi kolom-kolom matriks baku dari kiri ke kanan. Kita mulai dari poin A. Kita sudah tahu basis standar ruang R2 adalah E1, 10, dan E2, 01. Basis standar ruang 3 adalah E1, matriks 1, 00, E2, matriks 0, 1, 0, dan E3, 0, 0, 1. Fungsi transformasinya terbentuk vektor kolom berdimensi 2, yaitu T dari vektor kolom X1 dan X2 sama dengan vektor kolom 2X1 min X2 pada baris pertama, X1 plus X2 pada baris kedua. Karena berada di ruang berdimensi 2, basis standarnya adalah vektor kolom E1 yaitu 1, 0, dan vektor kolom E2 yaitu 0 dan 1, 0, 1. Pertama, kita substitusikan E1 yaitu menghasilkan vektor kolom 2, 1. Yang kedua, kita substitusikan E2, hasilnya adalah vektor kolom min 1, 1. Jika kita gabungkan kedua hasil kolom ini, maka diperoleh matriks baku T 2 min 1, 1, 1. Selanjutnya kita akan memasuki poin B. Untuk poin B, fungsi transformasinya adalah operator identitas, di mana T dari vektor kolom X1, X2 sama dengan vektor kolom X1, X2 itu sendiri. Jadi, jika kita substitusikan basis standar E1, hasilnya tetap vektor kolom 1, 0. Jika disubstitusikan basis standar E2, hasilnya juga tetap vektor kolom 0, 1. Ketika disusun, operator ini menghasilkan matriks baku berupa matriks identitas berukuran 2x2, yaitu T vektor kolom 1, 0, 0, 1. Sekarang mari kita perhatikan poin C. Sesuai arahan dari dosen pengampu untuk mengerjakan persis apa adanya sesuai soal, fungsi transformasinya adalah dari ruang dimensi 3 menuju ruang dimensi 3T dari vektor kolom X1, X2, X3 menghasilkan vektor kolom dengan baris pertama X1 ditambah 2X2 ditambah X3, baris kedua X1 ditambah 5, dan baris ketiga X2, dan
Di sini kita menggunakan 3 basis standar dimensi 3, yaitu E1, E2, dan E3. Untuk basis E1 berwujud vektor kolom 1, 0, 0. Ketika disubstitusikan ke fungsi dan menghasilkan 1, 6, 0. Selanjutnya, untuk E2 berwujud vektor 1, 0, 1, 0. Jika disubstitusikan menghasilkan vektor kolom 2, 5, 1. Dan untuk E3 berwujud vektor kolom 0, 0, 1 jika disubstitusikan menghasilkan vektor kolom 1, 5, 0. Kita susun ketiga hasil ini menjadi kolom-kolom matriks baku dari kiri ke kanan. Maka kita peroleh matriks baku T 1, 2, 1, 6, 5, 5, 0, 1, 0. Selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 2, yaitu pembuktian teoretis. Kita diminta untuk membuktikan bahwa jika sebuah transformasi linier T merupakan perkalian oleh matriks A yang dapat dibalik, maka efek geometris dari T sama dengan urutan yang sesuai dengan geseran, kompresi, ekspansi, dan refleksi. Untuk membuktikannya, kita merangkai 3 alur logika utama. Yang pertama, teorema faktorisasi matriks elementer. Teorema dasar aljabar linier menyatakan bahwa setiap matriks persegi A yang dapat dibalik selalu dinyatakan sebagai hasil kali dari sejumlah matriks elementer. Secara matematis dituliskan sebagai A sama dengan EK dikali EK min 1 sampai E2 dikali E1, di mana E1, E2 sampai EK adalah matriks elementer yang didapatkan dari 1 kali operasi baris elementer pada matriks identitas 1. Yang kedua, representasi geometris matriks elementer pada ruang 2. Di dalam ruang 2 dimensi R2, setiap matriks bentuk matriks elementer yang dihasilkan oleh sebuah operasi baris elementer melambangkan suatu operasi transformasi geometri dasar tertentu. Perkalian suatu baris dengan yang pertama, perkalian suatu baris dengan skalar K. K tidak sama dengan 0, yaitu mewakili ekspansi pergangan jika K mutlak lebih besar dari 1, mewakili kompresi pengkerutan jika K mutlak lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1, mewakili refleksi pencerminan terhadap sumbu koordinat jika skalar bernilai negatif. Contohnya K sama dengan negatif 1. Yang kedua, penambahan kelipatan suatu baris ke baris lainnya, mewakili geseran shear secara horizontal ataupun vertikal pada bidang koordinat. Yang ketiga, pertukaran dua baris mewakili refleksi atau pencerminan objek terhadap garis linier Y sama dengan X. Poin yang ketiga yaitu komposisi transformasi linier. Karena operator linier didefinisikan sebagai perkalian vektor oleh matriks yaitu Tx sama dengan Ax, kita dapat menyisipkan hasil dekomposisi matriks elementer tersebut ke dalam persamaan persegi. Tx sama dengan EK dikali EK min 1 sampai E2 dikali E1 dikali X. Tx sama dengan EK dikali sampai E2 dikali E1 dikali X. Ketiga komposisi transformasi tersebut dalam fungsi
Urutan perkalian matriks elementer dari kiri ke kanan seperti ini menunjukkan sebuah komposisi yang dikerjakan secara berurutan atau bertahap satu persatu. Kesimpulannya, alur ini membuktikan secara utuh bahwa transformasi menggunakan matriks A yang dapat dibalik secara geometris setara dengan melakukan rangkaian operasi geometris dasar, yaitu seperti geseran, kompresi, ekspansi, dan refleksi secara berurutan satu persatu dimulai dari fungsi terdalam E1 hingga terluar EK. Oleh karena itu, pernyataan tersebut itu terbukti benar. Sebagai kesimpulan akhir, yang pertama, matriks baku dari operasi linier dapat dikonstruksi secara runtut melalui pemetaan vektor-vektor basis standarnya ke bawah. Yang kedua, setiap perubahan bentuk geometri yang kompleks pada dasarnya merupakan hasil dari rentetan transformasi geometri dasar yang terjadi secara teratur dan berurutan. Sekian presentasi penyelesaian soal UAS aljabar linier dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dalam penyampaian informasinya. Terima kasih kepada Ibu Eka Rahayu MPD serta teman-teman semua atas perhatiannya. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.